Shalom Sobat Kudus Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja. Amin. Ya, di dalam cuplikan video yang disampaikan oleh Daniel Mananta, di mana dia menyebutkan bahwa di balik salib itu ada jin kafir, dia setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Itulah sebabnya Daniel juga mengungkapkan pernyataan bahwa di balik patung, di balik salib itu ada unclean spirit. Dan itulah sebabnya banyak para pendeta dan para romo, para apologet Kristen yang menjawab, merespon, sekaligus juga mengcounter pernyataan yang disampaikan oleh Daniel Mananta. Nah, dalam kesempatan ini teman-teman, saya mendapat satu cuplikan video dari seorang Kapten Edward yang menjawab dengan sangat tegas pernyataan yang disampaikan oleh Daniel Mananta. Dia mengatakan, Anda itu sok tahu. Ya, ini adalah pernyataan yang sangat luar biasa dari Kapten Edward Limbong. Seperti apa cuplikan videonya? Kita akan dengarkan bersama-sama. Itu bukan kasih mula-mula, itu sok tahu namanya. Gua nih di Kristen udah dari lahir orok HKBP. Sudah tuh bapak saya diangkat sama komandannya. Kita pindah ke Jakarta tahun 72, kita masuk Katolik semuanya, Ger. Saya sampai ke sekolah di SD Asisi Katolik, terus jadi mesdinar, tahu segala macam, ikut doa rosario, doa novena, puasa, pokoknya segala macam kegiatan Katolik saya ikutin. Ibu saya ketua paroki Rata Marga. Nah, sesudah itu saya sekolah SMP, ikut tante saya di luar negeri, saya masuk Advent, kurang lebih 2-3 tahun. Sudah itu pulang ke Jakarta lagi, saya nggak pernah ke gereja akhirnya saya masuk ikut diinjili oleh Saksi Yehova. Nah, sekarang makanya saya bilang Kristen itu bukan soal agama. Jadi saya tahu banget dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita harus tahu dulu. Ingat perjanjian lama, waktu Musa diambil 10 perintah Tuhan, mereka nggak sabar menunggu Musa turun membawa 10 perintah Tuhan. Akhirnya mereka buat apa? Mereka buat lembu emas dibawa, kumpul emas. Permulaan itulah Tuhan itu marah, jangan kamu menyembah patung ya. Itu lembu emas itu sebenarnya dari pertamanya. Baru kesini-sininya dari zaman Nebukadnezar, semua patung-patung itu dibuat berhala. Tetapi sesudah masuk ke perjanjian baru, sesudah Yesus datang dan Yesus lahir, dia mati di kayu salib, itu hanya simbol, Ger, simbol. Orang pasang lilin di patung. Saya juga pernah doa Salam Maria di patung di gereja Asisi Tebet situ loh. Tetapi bukannya saya bilang, hai patung, sampaikan kepada Yesus di sorga. Enggak begitu. Doa itu cuman kita menghormati. Kalau saya bilang ya, secara pribadi menghormati. Di salib ada jin, biarin aja. Mau ada jin kayak mau ada apa. Pokoknya kalau orang bilang menghina atau menghujat Yesus itu, biarin aja. Orang dewasa rohani itu ya kita kalau orang menyerang kita harus tetap menebarkan kasih. Kalau kita nggak setuju, pertama kita doa dulu, habis itu kita bilang, menurut saya itu kurang baik, nggak setuju kayak gitu. Di salib itu nggak ada patung. Unclean spirit itu apa sih kalau orang Kristen? 1 Korintus 12 ayat 3, tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan selain dari Roh Kudus, dan tidak ada seorang pun dapat mengutuk Yesus kalau ada Roh Kudus di dalamnya. Jadi kalau orang Kristen itu nggak usah dibilang takutlah unclean spirit. Kalau kita orangnya bersih, murni, jujur, tulus, tidak punya maksud apapun, engkau diurapi oleh Roh Kudus. Di mana Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, di dalam diri kita. Bagaimana caranya? Ya, permuliakan Yesus dalam hidupmu, maka engkau akan diurapi, akan dipenuhi oleh Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Ya, itulah cuplikan video jawaban dari Kapten Edward Limbong. Dia memberitahu kita bahwa Daniel itu sok tahu ya. Dia menyampaikan pesan dengan sembarangan, mengatakan bahwa di balik salib itu ada unclean spirit. Dan jawaban yang diberikan oleh Edward ini sangat luar biasa. Ini adalah seorang kapten yang sangat senior dan tentu adalah seorang anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Teman-teman, kalau kita tanyakan kepada Daniel Mananta ya, apakah betul dia itu mengenal Tuhannya dengan benar atau tidak? Dari pernyataannya mengatakan bahwa ada unclean spirit dalam gereja, di balik salib dan juga patung. Itu menunjukkan pemahamannya tentang Tuhan itu masih sangat dangkal. Pengenalannya akan Tuhan itu masih sangat dangkal.
Bisa saja selama ini mungkin dalam pikiran dia menyembah patung. Padahal kekristenan yang sesungguhnya itu tidak menyembah patung, tidak juga menyembah salib. Yang kita sembah itu adalah Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Jadi kalau ada orang yang menyembah patung, orang yang menyembah berhala, itu jelas bukan kekristenan. Ada patung dalam gereja Katolik, ada salib di dalam gereja. Itu tidak berarti kita sebagai orang Kristen menyembah itu. Itu hanya simbol. Itu hanya lambang bahwa karya keselamatan yang Allah berikan, secara khusus dalam hal ini salib, itu adalah lambang kemenangan di mana Kristus menyatakan cinta kasihnya kepada dunia dengan datang ke dalam dunia menebus, menyelamatkan manusia yang berdosa. Jadi orang Kristen itu tidak menyembah patung, tidak menyembah berhala. Itu Bang Daniel Mananta. Saya ingat satu ayat Alkitab. Mungkin saja Bang Daniel Mananta ini sedang dalam pergumulan berat ya. Ada satu kisah yang diumpamakan oleh Yesus Kristus terkait dengan orang bodoh dan orang bijaksana. Orang bodoh itu membangun rumahnya di atas pasir. Sedangkan orang bijaksana membangun rumahnya di atas batu. Dalam perjalanan ketika badai datang, banjir datang, orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir itu akhirnya rumahnya hancur karena pondasinya tidak kuat. Tetapi berbeda dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Ketika badai datang, banjir melanda, rumah itu tetap kokoh, tetap berdiri dengan teguh karena dibangun dengan dasar yang kuat. Kita tidak tahu masalah besar apa yang sedang dialami oleh Bang Daniel Mananta. Tetapi ingat, di dalam perumpamaan yang disampaikan Yesus, orang bodoh dan orang bijak. Orang bijak di sini adalah orang yang betul-betul mendasarkan kepercayaannya kepada Kristus. Kalau betul Bang Daniel sedang dalam pergumulan berat, mari datang kepada Kristus. Jangan datang kepada pribadi yang lain yang tidak bisa memberikan jawaban apapun kepada Anda. Datang kepada Kristus yang adalah Tuhan yang bisa menyelesaikan perkara persoalan yang sedang engkau alami. Jangan sampai mengkhianati Tuhan oleh karena imanmu dibangun sama seperti orang bodoh membangun rumahnya di atas pasir. Bangun, pupuk, siram hidupmu dengan firman Tuhan sehingga engkau akan bertumbuh menjadi kuat, berakar di dalam Kristus. Kristus menjadi Tuhan dalam hidupmu, maka engkau akan kuat. Karena itu, perlu belajar kebenaran firman Tuhan dengan benar kepada hamba Tuhan yang tepat, bukan datang kepada ustadz. Jadi, seperti apa yang disampaikan oleh Kapten Edward, jangan sok tahu mengutip ayat Alkitab lalu mengatakan ada unclean spirit. No, Anda perlu belajar banyak supaya imanmu itu makin bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Kristus. Sehingga sehebat apapun badai yang sedang engkau alami, engkau kuat menghadapinya. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian. Shalom.